Puji nama Tuhan. Ada hal yang perlu kami sampaikan supaya semuanya berjalan lancar. Tadi tidak sempat, yaitu bahwa tadi yang saya hanya ingatkan kembali adalah tanggal 1 Januari. Padahal pagi kita ada ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun, jangan lupa, adalah ibadah malam pujian dan kesaksian. Jadi silahkan jemaat Tuhan mempersiapkan puji-pujian maupun kesaksian, dan supaya semuanya berjalan dengan lancar, harap supaya memasukkan nama-nama saudara kepada petugas pelayan Tuhan yang ada di depan pintu masuk, ya, untuk menyampaikan, maupun setiap hari sebelum tanggal 31 itu di kantor gereja, supaya ibadah malam tutup tahun semuanya berjalan dengan lancar dan sudah tersusun ataupun nama-nama orang-orang yang akan bersaksi. Dengan demikian waktu yang ada dapat terpakai dengan baik. Puji nama Tuhan. Kemudian kami ingatkan juga, karena biasanya 1 Januari itu pagi jam 8. Kali ini kami adakan jam 9, karena pengalaman yang lalu ibadah tutup tahun lewat sampai jam 1, biasanya baru kita tiba di rumah. Waktu untuk istirahat tidak cukup, ataupun juga ada juga yang mungkin semalam suntuk menyambut tahun baru sampai pagi. Supaya semuanya segar, maka kita undurkan 1 jam sehingga kita mulai jam 9 untuk tanggal 1 Januari. Ini yang kami sampaikan. Baik saudara, mari sekarang kita buka Alkitab kita masing-masing. Pertama-tama kita akan baca di dalam Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Nanti kita akan sambung dalam Mazmur. Pembacaan kita yang pertama, Pengkhotbah pasal 3. Apa perikopnya? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat berikutnya, dan kita bergantian. Saya baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sama-sama. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu lagi kita baca. Pengkhotbah Mazmur 90. Bukan Amsal, Mazmur 90. Ayat 12. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 2, 3.
Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji nama Tuhan. Sekarang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ayat ini biasanya muncul kalau ada kedukaan, tetapi secara khusus menjadi perenungan kita pada hari ini, di mana 1 tahun yang kita jalani tinggal 3 hari. Untuk kita bisa menghitung hari-hari kita. Apa maksudnya? Hari-hari kehidupan kita. Dan dari ayat ini sangat jelas menghasilkan hal yang luar biasa, pribadi yang luar biasa dari setiap orang yang percaya, yaitu memiliki hati yang bijaksana. Ini hasilnya. Saudara, setelah kita menjalani perjalanan hidup kita yang sisa 3 hari selesai 2014, kalau kita bicara soal waktu, maka itu bicara soal hari. Karena ketika kita begitu sebaliknya, ketika kita bicara soal hari, maka itu bicara soal waktu. Kenapa? Karena 1 hari itu adalah dihitung 24 jam. Dan jam ini adalah waktu. Ketika kita bicara soal hari, maka kita juga akan ketemu yang selanjutnya yang dipatok ketika itu 7 hari, maka itu menjadi 1 minggu. Ketika itu bicara tentang minggu, 4 ada juga yang 5, maka kita bicara soal bulan. Begitu seterusnya. 12 bulan menjadi 1 tahun. Inilah hari-hari yang kita sudah jalani. Dan ketika dibalik kembali, maka kita ketemu ini juga adalah soal waktu. Bicara soal waktu itu sama dengan bicara soal pergerakan hidup atau kehidupan. Kenapa, saudara? Sebab kita tahu, kita coba lihat di sini, tidak ada, ini adalah perjalanan hidup kita, katakanlah dalam 1 tahun ini, tidak ada 1 waktu pun, entah itu namanya jam atau menit ataupun apapun, tidak ada 1 yang di dalamnya tidak ada pergerakan hidup. Ini semua adalah pergerakan hidup dari detik ke detik. Coba lihat saudara punya di sebelah. Beda-beda kan gaya duduknya? Tapi apakah mereka akan mempunyai posisi duduk yang seperti ini sampai saya selesai khotbah? Tidak. Apakah saudara akan punya posisi duduk seperti ini selama 1 jam atau 30 menit saya berkhotbah? Tidak. Dalam beberapa menit saudara ganti posisi. Kenapa? Karena mungkin sudah capek kaki sebelah, angkat lagi kaki sebelah. Atau capek sandar, saudara, dan lain sebagainya.
Jadi tidak ada di dalam per detik, hitungan detik pun yang tidak ada pergerakan hidup. Seluruh bagian tubuh kita dari kepala sampai ke ujung kaki, per detiknya tidak ada yang tidak bergerak, karena dia hidup. Nah, inilah pergerakan kehidupan. Dan ketika hidup ini bergerak, setiap detik, hitungan detik, itu beda-beda bentuknya. Hari ini, di dalam syutingan, saudara duduk dengan posisi seperti ini. Setelah saudara diikuti, maka sebentar, mungkin saudara bisa duduk begini, atau saudara bisa duduk biasa saja. Apakah saudara akan tahan terus begini? Tidak. Dia akan bergerak. Tidak ada. Tidak ada yang diam. Kenapa? Karena kita bukan patung. Kita bukan benda mati. Kita adalah manusia yang hidup, yang tanpa kita sadari, kaki kita saja tanpa kita sadari bergerak. Tidak ada yang, nah inilah yang hari-hari terjadi, tetapi karena itu terlalu alamiah, seringkali tidak menjadi perhatian kita. Sehingga suatu saat ketika ada peristiwa yang tidak kita duga dan kita hanya anggap itu sudah biasa dan tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba menjadi suatu celaka atau malapetaka atau menjadi penyakit atau hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita atau kerugian, barulah kita sadar, barulah kita memahami, barulah kita tahu bahwa ternyata setiap waktu yang ada di dalamnya adalah pergerakan hidup. Selalu saya bahasakan dengan bahasa sederhana, itulah realitas. Bukankah beberapa jam yang lalu saudara ada di rumah? Bukankah sesudah itu saudara bersiap-siap ibadah dan kemudian ada di dalam kendaraan atau di atas kendaraan, dan kemudian sekarang saudara duduk di sini? Inilah pergerakan. Nah, dalam perjalanan hidup ini, sepanjang perjalanan hidup ini, apa yang kita jumpai? Persis seperti yang kita baca. Itu yang kita jumpai tiap hari. Yang kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 tadi. Segala sesuatu, tangkap itu kata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Dan itu harus kita cermati. Mengapa Musa dalam kitab Mazmur tadi berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa saudara? Karena sekalipun kita mengakui ini, dan kita mengalami hari-hari kita bahwa waktu itu adalah pergerakan kehidupan, mungkin tidak pernah kita cermati. Ajarilah kami menghitung, artinya itu mencermati. Mengadakan suatu perhitungan itu adalah tindakan untuk cermat, menemukan hal-hal apa yang ada di dalamnya. Tetapi kita anggap ini tidak pernah terfikir, biasa saja. Semua, saya ulangi lagi, semua ada waktunya. Tidak hanya satu waktu, tidak hanya satu peristiwa. Kegiatan hari-hari kita juga ada waktunya. Sehingga ada namanya standar waktu itu. Mana ada orang mandi 3 jam, ada orang bilang, aduh, kalau kita punya Pak itu masuk kamar mandi,
kurang tunggu saja, lebih daripada tunggu, cari itu tempat lain dulu di kamar mandi sebelah. Kenapa? Dia punya paitua. Padahal laki-laki biasanya mandi, selesai, ya kan? Kecuali berendam, mungkin ada bak yang berendam untuk sebelum tidur untuk supaya lemas, enak, lain. Tapi dia tidak, selesai. Andai kata biasanya perempuan yang lama mandi. Nah, mari kita renungkan. Segala sesuatu ada waktu. Pernah saudara lihat video klipin yang orang antri di WC dan sudah mulai orang metoki di dalam? Di dalam cepat, tidak mulai, belum kelar. Apa dia mau akan masuk sampai sekian jam? Nah ini semua kejadian hari-hari yang kita anggap lewat begitu saja. Karena biasa itu hal biasa. Padahal hal yang biasa itu juga biasa, kemudian peristiwa berikutnya juga hal yang biasa terjadi. Tetapi karena itu adalah hal-hal yang tidak rutin, sehingga itu lebih menjadi perhatian kita, menimpa kita dan lain sebagainya. Nah, mari kita perhatikan kembali di dalam Pengkhotbah pasal 3 tadi. Pengkhotbah pasal 3. Kita baca. Sudah? Sama-sama ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tangkap ini. Apapun ada waktunya. Saya tidak bisa membayangkan ketika segala sesuatu itu harus terjadi serempak, hancur, habis, lebur kita. Ada waktunya. Nah, saudara, kemudian dijelaskan, dirinci waktu-waktu apa saja. Itu pun rincian hanya secara garis besar. Nah, pertanyaannya, ketika saudara membaca itu, banyak orang pikir, baca ini apa sih? Tapi saudara, ini bacaan dalam Pengkhotbah pasal 3 itu bukan bacaan-bacaan biasa. Walaupun hanya keterangan-keterangan peristiwa dan lain sebagainya, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersukacita dan lain sebagainya. Tetapi setiap yang dikatakan itu isinya adalah pergerakan hidup, dan isinya adalah peristiwa, isinya adalah kejadian, isinya adalah realitas. Kemudian mari kita sesudah kita baca, apa yang dapat kita cermati di situ? Ayat 1 ya. Sekarang saya tulis dengan singkat saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ayat 2. Baca, 2, 3. Ada, perhatikan ya. Perhatikan. Ada waktu untuk lahir. Apalagi? Ada waktu untuk meninggal atau mati. Ada waktu untuk menanam. Saya tidak bisa tulis semua, habis waktu nanti. Sama juga kan? Menanam. Terus ada waktu untuk mencabut. Langsung lanjut. Membunuh. Ini akhir tahun banyak yang dibunuh ya. Banyak pembunuhan terjadi. Ya. Ada waktu untuk menyembuhkan. Terus ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun.
Oke, sedikit lagi. Satu lagi. Ada waktu? Ada waktu untuk? Hah? Aduh, tertawa. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Apa lagi? Oh, banyak sekali. Ada juga dikatakan ada waktu untuk bicara. Ada waktu untuk berdiam. Sekarang saya mau tanya, apa yang saudara tangkap di sini? Pasti ada kan sampai ke bawah. Apa yang saudara tangkap di sini? Semua ini isi jadi tambah daftar-daftar berikutnya yang belum sempat dibaca. Ini semua adalah realita-realita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia umumnya, termasuk kita orang percaya. Dan semua ini adalah pergerakan hidup yang sangat mempengaruhi setiap orang percaya. Apa yang saudara tangkap? Yang mana yang paling menarik daripada semua peristiwa itu? Daftar itu. Nah, ini saya memang suka bertanya supaya saudara mendengar firman itu terbuka dan menangkap dan memahami dan sekaligus belajar. Oh, begini caranya memahami itu firman. Apa yang saudara tangkap? Dan yang mana paling saudara suka dari semua daftar itu? Saya tidak bisa memilih yang mana paling saya suka. Karena semua itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan. Yang mana? Yang mana paling enak dialami ini? Ini tidak bisa ditolak. Ini adalah realita. Saudara terima atau tidak terima, tetap dia akan hadir kalau dia mau hadir pada waktunya. Nah, ini. Mari kita renungkan Ayub. Apa yang kurang pada Ayub? Tapi pada waktunya, ketika Tuhan menguji dia, dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia mimpi-mimpi, dia harapkan dan dia duga-duga. Nah, saudara, waktu saya membaca dan merenungkan ini dan menemukan kebenaran, bukan ini yang menarik. Semua peristiwa itu pasti bisa hadir dan terjadi. Yang menarik itu adalah ini. Aneh kan? Tanda apa ini? Kita sudah belajar di sekolah. Tanda apa itu? Tanda apa? Kalau ada tanda panah baku tabrak berlawanan. Ini yang paling bukan ininya. Ini yang harus kita perhatikan. Karena di sini dia punya filosofi kebenaran firman itu. Bukan di sini. Ini adalah peristiwa di sini. Filosofinya itu di sini. Pernah ingat sebuah kalimat yang saya katakan? Suka dan duka adalah kembar siam yang tidak bisa dipisahkan oleh dokter ahli apapun. Kenapa tidak hanya ini saja? Atau ini saja? Tidak bisa. Karena inilah saudara bisa bayangkan kalau Tuhan memberikan kepada kita hanya menangis, terus menangis. Biarpun kita aliran gereja ini katakan suka menangis, tetapi
Tidak juga menangis terus kan? Dan kita juga bukan suka menangis, dan bukan juga menangis dengan sengaja menangis. Dan bisa saudara bayangkan, kalau dihadapkan dalam kehidupan kita adalah peristiwa-peristiwa yang menguras air mata. Saudara pernah mendengarkan ada orang yang tidak punya kantong air mata sehingga dia harus impor dari Amerika untuk selalu punya air mata? Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia punya penyakitnya tidak punya kantong air mata dan tidak punya air mata. Dan saudara bisa saudara anggap itu bagus, berarti tidak pernah menangis. Itu sangat berbahaya ketika orang tidak punya air mata. Tanyalah para ahli medis. Sehingga dia harus punya air mata yang harus didatangkan dari Amerika dengan harga yang mahal. Jadi berbahagialah kalau masih bisa menangis, bro. Ini pahit tua kelakuan bikin kuras kita air mata. Bersyukurlah karena ada pahit tua itu kan kasih menangis. Dan saudara bayangkan juga ketika Tuhan hanya menghadirkan tertawa. Tiap hari di mana-mana tawar daging juga tertawa. Ya kan? Mari kita renungkan, saudara. Jadi ini dia rahasianya itu di sini. Dalam arti kata, ketika hal-hal yang manusia lahir, puji Tuhan, selamat ulang tahun, selamat mempunyai baby yang baru dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada waktunya nanti dia akan mati. Kapan dia mati tidak tahu, umur berapa. Makanya selalu kalau setiap ulang tahun, semoga umur panjang, semoga umur panjang, semoga umur panjang. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Karena manusia juga satu kali kelak akan mati. Siapa mau umur panjang di sini? Kadang-kala bahasa atau manusia seringkali coba menghadirkan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan dan lain sebagainya dengan kata-kata yang indah. Dia kasih gambar opa-opa dengan oma-oma bajalan baku kele so tua sekali, dan di situ ada kalimat love never fail. Aduh. Nah, saudara, mau seperti itu, sehingga ketika dia baku haga ketawa duduk tinggal gusi dengan gusi. Mau hidup seperti itu, umur panjang? Tidak ada orang yang semakin tua semakin kuat dan lain sebagainya. Jadi ada waktunya. Cermati apa yang kita baca, karena tidak punya waktu yang cukup lama untuk menjelaskan satu-satu. Pulang di rumah, perenungan akhir tahun, cermati ini semua. Apakah sepanjang 1 tahun ini ada banyak hal yang menyedihkan, ada banyak hal yang melukai, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan? Itu bukan berarti tidak akan berakhir. Sebaliknya, sepanjang 1 tahun ini ada sukacita besar, keuntungan besar, ada luar biasa hal-hal yang menyenangkan. Jangan lupa bahwa semuanya juga akan berakhir. Apakah karena dia berganti dengan peristiwa yang memilukan berarti Tuhan meninggalkan kita? Tuhan ada di tengah-tengah kedua peristiwa yang silih berganti ini. Ada. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi setelah melewati satu pergumulan yang luar biasa, yang secara akal manusia tidak akan pernah seperti itu. Ketika badai tornado melanda desanya, habis semua. Kita kan tahu film-film itu juga kita sudah banyak saksikan. Lenyap rata. Hidup baik, makmur, tapi lenyap. Waktu itu belum jadi hamba Tuhan.
Di musim dingin tidak punya kayu untuk dapat, atau apalagi gas untuk membakar, menghangatkan badan. Sekarang saya baru bisa menangkap kalau bicara tentang itu, karena pada saat minggu yang lalu saya baru mengalami. Saya paling tidak suka dingin, tapi apa boleh buat, mencari pengalaman juga saya hadir dan saya coba ikut perjalanan. Dan baru itulah seumur hidup saya tahu apa itu salju, apa itu jalan di atas es. Dan baru ketika bicara pemanas, barulah juga memahami apa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang atau satu keluarga ketika itu barang tidak ada. Makanya kami kalau jalan bukan cari mall supaya dingin, tapi masuk di warung-warung supaya hangat di dalam. Karena minus 10, sedangkan kulkas cuma 0 kan? 0, so jadi freezer juga cuma 0, ini minus 5, minus 10, pernah juga minus 15. Nah, hamba Tuhan ini sebelum dia jadi hamba, dia mengalami peristiwa ini. Sehingga untuk membuat pemanas ruangan dari rumah yang dibangun kembali secara sederhana setelah hancur dengan tornado, hanya ambil itu buahnya pinus. Itu di Bukit Doa banyak berserakan di lantai. Buah, ya. Ini buah pinus ini ya, buah pinus dibikin itu. Nah, cuma tidak disemprot dengan perak, jadi dia tetap hitam. Ya, biasanya kalau disemprot dengan perak dijual di toko laku. Nah, jadi hiasan Natal. Nah, buah pinus ini kreatif juga. Ini buah pinus Bukit Doa ya. Nah, buah pinus Bukit Doa yang berserakan sekarang itu jadi pohon Natal. Ini kita menghargai kreativitas mereka. Itu dikumpul untuk jadi kayu bakar. Tapi saudara tahu, dengan buah pinus yang seperti mau jadi kayu bakar penghangat ruangan, rabu-rabu habis. Tapi kemudian Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan kemudian dia menerima panggilan Tuhan. Dan dia mentaati panggilan Tuhan, dan kemudian disitulah Tuhan memakai dia untuk menguatkan orang-orang yang diterjang dengan berbagai badai-badai kehidupan yang menghancurkan kehidupannya. Dan dia punya satu kalimat seperti ini: kesusahan ataupun kesukaran tidak pernah dapat bertahan lama pada diri orang yang ulet. Artinya kalau pakai bahasa hari-hari, kesukaran itu tidak kerasan dalam diri orang yang ulet. Dia cepat-cepat akan pergi. Dan Tuhan memakai hamba Tuhan ini memiliki sebuah gedung gereja yang sangat dikenal di dunia dengan nama Kristal Katedral. Sebuah gereja yang terbuat dari kaca seluruhnya, dari dinding sampai atap. Namanya Kristal Katedral. Saudara, inilah peristiwa silih berganti itu. Apa dan di mana sedang saudara berada? Apa yang sedang saudara alami? Ada di barisan ini? Jangan lupa, itu tidak selamanya, karena akan ada yang terjadi di sini. Saudara ada di bahagian ini? Ingat, juga tidak selamanya, karena akan ada di sini. Dan semua ada waktunya. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami. Ini tuh hari-hari atau waktu itu isinya adalah ini. Dan kalau saya boleh ganti gambar ini, disinilah kita di tengah-tengah. Saudara dan saya ada di sini. Apakah itu pribadi kita yang mengalami, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan? Jangan lupa,
saudara kembar ini, saudara tidak bisa pisahkan dengan kehadiran saudara. Tetapi saudara kembar ini yang saya istilahkan, itu kembarsian yang tidak bisa dipisah. Dialah yang akan menjepit kita. Terus pertanyaannya, di manakah Tuhan? Nanti sebentar kita akan lihat. Tetapi ini dulu kita terima kenyataan ini. Sehingga pada saat kita sedang tertawa, kita harus tahu ada saat menangis. Saya masih ingat nasihat orang tua, nasihat ibu saya, walaupun tidak lama hidup bersama dengan kami, umur 40 tahun dipanggil Tuhan. Dia berkata seperti ini, kalau kita sudah bercanda, itu bahasa orang tua dulu walaupun tidak mengenal firman. Jangan terlalu banyak ketawa, jangan terlalu ketawa lewat, nanti mau menangis. Itu orang tua sering berkata seperti itu. Dari mana mereka tahu? Masa mereka lebih tahu daripada kita yang tahu firman? Jadi inilah saudara, firman Allah mengatakan semua ada waktunya. Dan kita tidak bisa menolak ini. Nah, kalau hal ini sudah bisa kita terima, maka marilah kita mencermati tiap-tiap ini, menghitung hari-hari kita. Dalam arti kata, menjadikan setiap apapun realita yang ada itu sebagai pembelajaran. Supaya kita bisa menangkap nilai-nilai ilahi yang ada di dalam semua daftar peristiwa yang silih berganti itu. Barulah kita bisa punya hati yang bijaksana. Kalau tidak bisa, saudara. Sekaligus di sini kita boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi seringkali kita tidak sampai ke situ. Kita hanya bilang, di manakah hadiran Tuhan di sini? Karena itu yang seringkali lebih dulu dikejar, mungkin sebaiknya kita baca saja. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 18 dan ayat 19. 18 kaum wanita, baca. 2, 3. Kaum laki-laki, iya. Bukan tidak ada hari kecelakaan. Ada, tapi mereka tidak mendapat malu. Bukan tidak ada hari-hari kelaparan. Ada, tetapi mereka akan menjadi kenyang. Jadi banyak orang cuma mau melenyapkan semua peristiwa ini. Nah, realita hidup tidak bisa dilenyapkan, saudara. Ia akan hadir sesuai apa dia punya mau. Dan kita tidak bisa berkata lapar, kita tidak bisa berkata kenyang kalau tidak pernah lapar. Kita tidak akan pernah berkata lapar kalau tidak pernah mengalami apa itu namanya kenyang. Nah, di sini kita melihat bahwa hari-hari kelaparan dan waktu kecelakaan itu tetap ada. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Jadi peristiwa-peristiwa ini bukan berarti tidak ada, tetapi kehadiran Tuhan ada.
Kehadiran Tuhan inilah yang akan membuat Tuhan bertindak, merubah hal-hal yang celaka itu menjadi baik, merubah kelaparan itu dan orang percaya menjadi kenyang, merubah hari-hari celaka itu dan orang percaya tidak mendapat malu. Jadi kita perlu memahami, kadangkala orang-orang membimbing rohani, para pembimbing rohani, hamba Tuhan kadangkala memberikan satu pemahaman-pemahaman yang mengabstrakkan peristiwa-peristiwa real, menjanjikan perjanjian-perjanjian yang tidak ada. Ini sangat jelas. Jadi bukan hanya tidak dapat malu. Untuk apa mau tidak dapat malu? Karena ada peristiwanya, celaka. Bukan hanya kenyang-kenyang terus. Kenapa? Karena ada kelaparan. Tetapi kebahagiaan ini kadang-kala itu dipisahkan. Ini tidak bisa dipisah, saudara. Ini dialami oleh orang percaya, oleh semua manusia. Ini juga dialami, tidak bisa dipisahkan. Tetapi kehadiran Tuhan yang bertindak, inilah yang membuat orang percaya itu terpelihara. Inilah yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, seperti yang sudah kita baca. Tetapi sekalipun indah pada waktunya, Alkitab menulis, tetapi manusia tidak dapat menyelami perbuatan-perbuatan Tuhan. Di sini letaknya masalah itu. Makanya Musa berdoa, berikanlah kami hati, ajari kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarilah kami mengerti apa nilai-nilai ilahi, apa kehendak Tuhan yang ada di dalam peristiwa silih berganti ini. Supaya bukan hanya Tuhan bertindak, tapi kita tidak gugur dari iman. Saudara tahu, saya sudah pernah ulang-ulang katakan, setiap realita hidup bentuk apapun punya kemampuan menggoyahkan iman. Entah itu duka cita, entah itu sukacita, entah itu kegagalan, entah itu keberhasilan, kesuksesan, apa saja bentuknya, senang atau susah, punya kemampuan menggoyahkan iman. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita berlaku bijaksana di sini? Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat 16. 2-3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini maksudnya yang saya jelaskan tadi. Apapun bentuk realita yang ada itu punya kemampuan menggoyahkan iman. Dan itu jahat. Nah, sekarang apakah kita menangkap? Ketika kita dalam keadaan menangis, duka cita, kesusahan, kesulitan, kesukaran, apakah kita menangkap bahwa pertama, ini sangat berbahaya dan dapat menghancurkan dan menggoyahkan iman kita? Itu pertama. Yang kedua, nilai-nilai ilahi apa yang kita bisa peroleh dari pengalaman duka cita, kesusahan, kesukaran, kesulitan, tekanan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Sebaliknya juga sama. Apakah kita sedang tertawa, senang, menguntungkan, bahagia, wah, luar biasa, menyenangkan?
Apakah kita juga dapat menangkap bahwa realita yang menyenangkan ini juga punya kemampuan untuk menggoyahkan iman? Dan apakah juga yang kedua, apakah juga kita bisa menangkap nilai-nilai ilahi yang ada di dalamnya? Apa ini? Sehingga Tuhan membuat saya diberkati, menyenangkan, untung, sukacita, dan lain sebagainya? Atau semuanya ini lewat tanpa makna apa-apa? Mari baca 1 Petrus 4 ayat 2. Sebelum 1 Petrus pasal 4 ayat 2, kita baca dulu itu ayat berikutnya dari Efesus pasal yang kelima. Ayat 17. Hampir sama bunyinya. Ayat 17. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini poin kedua yang saya katakan. Nilai-nilai ilahi apa yang ada di dalamnya. Dengan bahasa Alkitab, apa kehendak Tuhan yang ada di dalam duka cita, tekanan, kesulitan, kesukaran? Apa kehendak Tuhan di saat saudara dan saya sedang tertawa, senang, menyenangkan, menguntungkan? Oh, luar biasa. Apa kehendak Tuhan di dalamnya? Jujur, banyak orang tidak menemukan kehendak Tuhan. Ketika dia sedang dalam keadaan duka cita, kesulitan, kesukaran, dan beban yang menekan hidupnya, dia tidak menemukan kehendak Tuhan. Kenapa? Dia hanya terfokus dan semakin merasa tertekan dengan peristiwa-peristiwa ini. Begitu juga sebaliknya. Ketika dalam sukacita yang menyenangkan, menguntungkan, bahagia, luar biasa, ia juga tidak menemukan apa kehendak Tuhan dari semua berkat yang berkelimpahan itu. Jadi semuanya lewat begitu saja. Kalau semuanya lewat begitu saja tanpa makna apa-apa, itu sebabnya banyak anak Tuhan tidak punya hati yang bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dan kalau semuanya lewat begitu saja tanpa makna apa-apa, apa bedanya hidup kita sebagai orang percaya dengan orang di luar sana yang tanpa Kristus? Mereka akan menganggap ini kebetulan, ini nasib sial, ini nasib untung. Apa bedanya? Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Oke, sekarang 1 Petrus pasal 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat yang kedua kita baca sama-sama. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini apa yang dimaksud dengan waktu yang sisa? Ini saya gambarkan. Ini masa lalu kita sebagai orang kafir, belum menjadi orang percaya. Ini adalah masa hidup kita sekarang, sesudah saudara dan saya terima Yesus dan menjadi lahir baru. Pertanyaannya, umur berapa saudara terima Yesus? Itulah hari kelahiran kita. Kalau saudara terima Yesus usia 40 tahun, berarti yang sisa hanya tinggal 30 sampai 40 tahun. Karena dikatakan 70 sampai 80. Ini tuh sisa. Ini sisanya.
Yang ini adalah lahir baru. Terima Yesus. Yang ini masa gelap. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa orang yang sudah lahir baru pada saat dia terima Yesus, dia sudah menjadi ciptaan baru, sudah menjadi manusia baru, tentu tidak boleh menjalani sisa hidupnya ini dengan manusia lamanya. Tapi pertanyaannya, kalau saudara dan saya sudah lahir baru tapi masih hidup dengan manusia lama, yang mana itu sisa waktu yang kita pakai untuk Tuhan? Sebenarnya bukan cuma sisa waktu, boleh kita simpulkan sisa hidup, karena waktu di dalamnya pergerakan hidup, sisa hidup. Apakah ini benar-benar kita sudah hidup seturut kehendak Tuhan? Berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Peristiwa apapun yang silih berganti terjadi, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Jangan hidup lagi dengan mempergunakan waktu menurut kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada poin kedua tadi, nilai-nilai ilahi dari setiap peristiwa yang silih berganti. Kita harus dapat menangkap di dalamnya apa kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, karena Dia ada di situ, Tuhan mengetahui hari-hari hidup orang saleh. Pada waktu kecelakaan ia tidak mendapat malu, pada waktu kelaparan ia akan kenyang. Itulah kehadiran Tuhan, itulah proteksi perlindungan Tuhan, itulah tanggung jawab Tuhan atas umatnya, atas kita semua orang percaya. Dan itu sebabnya setiap kita perlu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kenapa dan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan mengatakan, mengapa Tuhan peristiwa ini menimpa saya. Tapi justru kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari hidupku atas peristiwa ini. Kita berdoa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Datang Tuhan dengan G ya. Kita sama-sama masuk dalam doa. Kita siapkan diri kita dengan hati yang penuh syukur. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru, di dalam Engkau anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus
terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Tuhan, dengan hati yang baru di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan, kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku,
kasih-Mu mengelilingiku. Amin Tuhan. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, menunggu denganmu, rohmu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Haleluya. Membumbung denganmu, rohmu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Membumbung denganmu, rohmu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Yesus. Makasih Yesus. Makasih Yesus Tuhan. Makasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengelilingi kami setiap waktu Tuhan. Dahsyat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang mengelilingi kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Kami bersyukur yang selalu mengelilingi kami Tuhan. Tuhan, tilik seluruh kami. Terima kasih Tuhan. Tiap pribadi Tuhan. Roh Terima Kudus, kasih jamah Tuhan. kami. Jamah kami. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Jamah. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Lawat tiap pribadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah. Jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar lama. Kau begitu baik. Terima kasih buat kasih. Terima kasih. Semua karena kasih. Terima kasih bersama dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iralama cinta ya ralama syakara lama. Iralama syakara. Iralama syakara lama. Iralama syakara lama. Amin. Uralama tangka sangkaya lama. Lawat tiap pribadi. Biar Allah
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin. Yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang
Kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Sebab apapun yang Engkau izinkan dalam perjalanan hidup sepanjang 1 tahun ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau mengelilingi kami dengan kasih-Mu, Amin. sehingga kami tidak dapat bersembunyi dari kasih-Mu. Amin. Dan kasih-Mu selalu menemukan kami, Tuhan. Amin. Dan kami boleh menikmati akan pengasihan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Engkau Amin. memberkati seluruh jemaat-Mu, semua yang melayani Tuhan. Engkau tilik akan segala keberadaan kami. Dan kami percaya lawatan Roh-Mu yang kudus sudah menjawab setiap pergumulan kami dan sudah menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan menyatakan akan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan tunduk jemaat Tuhan, kita nyanyikan kembali pujian tadi. Terima kasih Tuhan, dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.